Baik, silakan Ustaz dilanjutkan. Baik. Jadi pada ayat ini kita akan jelaskan sedikit tentang aturan atau kaidah-kaidah yang terkait dengan tajwid ya. Yang pertama rijalun ya. Ra-nya berharakat kasrah, ini dibaca tipis, dibaca tarqiq ya, ri. Tidak dibaca ri ya, ri. Ya. Biasanya kalau yang berharakat kasrah ini ditandai dengan apa? Seolah-olah kita seperti mau senyum ya, ri ya, rijalun ya, tipis. Kemudian jimnya ya, ini karena apa, makhraj daripada Al-Quran ini berbeda dengan makhraj kita ya, sehingga memang ada aturan tersendiri dalam cara membacanya. Rijalun ya, huruf jim ini makhrajnya dari tengah lidah, jadi yang terangkat adalah tengah lidah. Rijalun beda dengan J-nya kita ya, Jakarta ujung lidah ja, bukan ja ya. Rijalun, rijalulla ya. Kemudian di sini ada tanwin. Tentu saja ini saya jelaskan secara singkat saja ya. Rijalulla, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Ini dalam hukum tajwid namanya idgham bila gunnah. Jadi lamnya dimasukkan kepada lam setelahnya, atau tanwinnya dimasukkan kepada lam setelahnya tanpa ada dengung. Rijalulla, lulla ya, tidak boleh ditahan rijalulla ya, jadi langsung rijalulla, idgham bila gunnah ya. Bisa juga ini idgham kamil ya, sempurna idghamnya, masuk langsung kepada huruf lam setelahnya. Jadi hurufnya kan ada dua, idgham bila gunnah, lam dan huruf ra. Jadi ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan lam atau ra, maka ini namanya idgham bila gunnah, tidak didengungkan. Rijalulla ya. La tulhihim tijarah, tulhihim. Di sini ada lam sukun ya, salah satu sifatnya lam itu namanya at-tawassut, dia pertengahan. Pertengahan antara mengalir dan tidak mengalir. Nah, pertengahan antara syiddah dengan rakhawah. Ya. Jadi kalau syiddah itu tidak mengalir sama sekali, rakhawah itu mengalir. Contohnya yang tidak mengalir, la tulhihim, la tulhihim. Ya. Karena orang takut pada qalqalah tula, ya akhirnya dia apa? Syiddah ya, tidak dialirkan sama sekali. Ini juga satu kesalahan. La tulhihim, jadi mesti dialirkan tapi sebagian. La tulhihim ya. Kemudian hi panjang, di sini ada ya sukun sebelumnya kasrah. Namun di sini yang paling sering terjadi kesalahan adalah ketika mad seperti ini, apalagi berharakat kasrah, biasanya lari ke rongga hidung ya. Sementara mad itu makhrajnya dari al-jauf ya, dari rongga mulut. Hi, biasa lari menjadi rongga hidung, ya. Nanti cara ceknya ya tinggal ditutup hidung. Kalau dia tidak berubah suara, berarti sudah benar ya. La tulhihim tijarah ya. Ini juga mim ya, salah satu sifatnya itu namanya tawassut, sama seperti lam. Him tijarah, tidak langsung putus. La tulhihim tijarah, tidak ditahan ya, melainkan dia mengalir sebagian. Tijarah. Nah, ini kalau kita berhenti di sini, tak marbutahnya ini berubah menjadi ha ya. Tijarah, roh, dan ini sifatnya dia tipis ya, tipis dibuka mulut. Tijarah, roh ya, seperti senyum ya. Kalau roh tebal, roh ya, beda suaranya. Tijarah, subhanallah, cuma menggerakkan sedikit mulut saya sudah beda suaranya. Betul. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'. Ya, ini kalau disambung tijaratu wa idgham bi gunnah. Ya, di sini idgham bi gunnah,
tanwin bertemu dengan waw. Ya, idgham biguna itu ada 4 hurufnya, ya, mim, nun, waw. Ini mesti ditahan ya 2 harakat dan didengungkan. Dan dengung itu keluarnya dari rongga hidung. Tijaratun, tung, ya, rasakan dia dari rongga hidung, ya. Jangan dari bibir ya, tijaratu, tu, ya, tung, jadi dari ke rongga hidung dan ditahan. Itu harakat tijaratun wala bai'. Nah, ini kalau kita berhenti di wala bai' ada ya sukun sebelumnya fathah. Ini namanya madlin, ya, bai', ya, madlin. Madlin itu ada 2 hurufnya, ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah. Ini panjangnya bisa 2, 4 atau 6. Nah, tapi kalau kita lanjut wala bai'un an dzikrillah. Di sini tanwin bertemu dengan ain izhar. Ya, jelas tanwinnya, jelas suara nunnya. Wala bai'un a, bai'un a, ya. Bai'un a, jelas. Jangan ditahan sebagaimana yang sebelumnya ya. Bai'un a, ya. Ini izhar. Izhar itu artinya jelas. Oh ya, kemudian huruf ainnya, ini huruf ain jangan sampai seperti hamzah ya. Bai'un a, ya. Jadi huruf ain ini makhrajnya atau tempat keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Bai'un an dzikrillah. An dzikrillah, di sini ditahan ya. Ditahan 2 harakat, nun sukun bertemu dengan zal. Ini namanya ikhfa ya. Ikhfa itu artinya samar-samar. Nunnya disamar-samarkan. Anzi. Mana nunnya? Tidak kedengaran ya. Samar-samar. Anzikrillah. Karena huruf zal adalah huruf ikhfa ya. Huruf ikhfa ini ada 15 hurufnya ya. Salah satunya huruf zal. Ya. Kemudian zikrillah. Di sini ada huruf kaf sukun. Salah satu sifatnya namanya hams. Ya, hams itu mengalirnya napas. Ya, zik. Ya. Sifat yang lainnya adalah syiddah. Jadi ditahan dulu zik. Begitu dilepas muncul hams. Zik. Ya, ini namanya hams ya. Zikrillah. Ya, kemudian di sini ada lafaz Allah, lafzul jalalah. Sebelumnya berharakat kasrah ini dibaca tipis. Ini namanya lafzul jalalah tarqiq, ya, ditipiskan. Zikrillah. Ya, karena sebelumnya berharakat kasrah. Jika sebelumnya fathah atau dhammah ditebalkan. Jadi tidak boleh dibaca zikrillah. Ya, sama persis seperti bismillah. Ya. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Ya. Wa iqamis salah, di sini qaf tebal ya, makhrajnya dari pangkal tenggorokan ya, wa iqa, dan ini adalah kondisi paling tebal ya. Nanti huruf ini masuk dalam huruf-huruf isti'la. Isti'la itu huruf-huruf yang tebal ya. Huruf yang posisi pangkal lidah terangkat ini adalah posisi paling tebal ketika huruf isti'la berharakat fathah dan di depannya ada alif. Wa iqa, o, beda dengan ketika qaf cuma berharakat fathah dan di depannya tidak ada alif ya. Contohnya apa ya contohnya? Qatala misalnya ya. Wa iqa, ini adalah kondisi paling tebal. Wa iqamis shalah. Di sini ada alif lam, ada ini namanya alif lam syamsiyah. Syamsiyah artinya lamnya ini tidak dibaca. Wa iqamil shalah, tidak. Ini shad ini namanya huruf-huruf syamsiyah yang tidak dibaca alif lamnya. Wa iqamis shalah. Ya, langsung kepada huruf shadnya. Kemudian shadnya huruf yang tebal ya. Salah satu sifat pada huruf shad adalah namanya itbaq. Itbaq itu terangkatnya sekeliling lingkaran lidah ke langit-langit sehingga suara itu apa ya? Tebal ya. Fo, afo, beda dengan sin atau yang lainnya ya, sa ya. Fo, fo ya, pangkal lidah kemudian sekeliling lingkar lidah naik ya, terangkat ya. Sehingga betul-betul tebal suaranya. Wa iqamis shalah ya.
Ini kalau kita berhenti di ta, jadi tadi kita sudah jelaskan dia berubah menjadi ha ya. Wa iqamis shalah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa ita. Di sini ada ya sukun sebelumnya kasrah. Ini biasanya mad tabi'i. Namun subhanallah dalam pelajaran tajwid kalau hamzahnya yang panjang ini berubah namanya menjadi mad badal. Ya. Mad badal itu kullu hamzin mamdudin. Semua hamzah yang dipanjangkan namanya mad badal. Ya, meskipun sepintas kita lihat sebenarnya mad tabi'i ya. Ita, tapi ini mad badal namanya. Pada i-nya saja. Wa ita izzaka. Adapun di ita'i ini secara sempurna, wa ita satu kalimat ini, satu kata ini namanya mad wajib muttasil. Ya, apabila ada mad ta ini panjang kemudian setelahnya hamzah dalam satu kata ini namanya mad wajib muttasil. Wajib dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Ya. 4 atau 5 harakat. Ya. Bagaimana kalau kurang, apakah menambah berubah makna dan seterusnya? Ya, kadang tidak berubah makna ya, sebagaimana ketika teringat satu kisah salah seorang muridnya dari Abdullah bin Mas'ud yang membaca satu ayat dalam surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, boleh membaca al fuqara'i wal masakin, tidak dipanjangkan fuqara'nya ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qif laysa hakadha 'allamana an-nabi. Berhenti, tidak begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Ya, padahal kalau dilihat maknanya fuqara mau dipanjangkan, mau dibaca pendek tetap saja maknanya fuqara, fakir. Ya. Tetapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak begitu Nabi mengajarkan. Ya, artinya harus mesti dipanjangkan. Ya, di sini harus dipanjangkan wa itaiz zakah. Ya. Kemudian yakhafuna yauma, ya yakhafun, yakhaf ya. Di sini di sini berdekatan huruf tebal dan huruf tipis. Ya tipis, kho-nya tebal. Jangan sampai ya-nya ikut tebal. Yokho, yokho. Mesti ya-nya tipis. Ya. Yakho, ya, yakho, ya kho-nya yang tebal. Yakhafuna, ya. 2 harakat ya, tabi'i. Yawman tataqallabu, yawman tataqallabu, ada tanwin bertemu dengan huruf ta, di sini ikhfa ya. Dan di sini khususnya pada huruf ta ini ya, tanwin bertemu dengan huruf ta, seringkali kita mendengarkan seseorang membacanya yawman ta. Ya kan di sini pembacaannya ikhfa, yaitu tanwinnya disamar-samarkan. Ya, disamar-samarkan karena memang namanya ikhfa itu ya samar ya. Jangan dibaca yauman ta. Jadi nunnya tanwinnya jelas. Jadi nanti jadi izhar ya. Di sini disamarkan yauman ta ya. Ini namanya kalau kita bahas biasanya nama ikhfa aqrab atau ikhfa a'la ya. Karena tanwin atau nun sukun di sini dekat makhrajnya dengan huruf ta. Ya, yauman tataqallabu fihi al-qulub. Tataqallabu. Di sini huruf ta-nya juga jangan sampai ikut tebal ya, karena setelahnya huruf tebal. Ya, jangan sampai yauman tataqal ya, tataqal. Ya, ini pengaruh teman ya. Itu di huruf juga begitu ya. Ketika berdekatan huruf tebal dan tipis sering berpengaruh ya. Kalau kita mau bawa ke ini dengan siapa kita berteman ya. Kalau kita mau, makanya kan Nabi SAW almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu kalau mau tahu lihat saja temannya ya. Agama seseorang itu tergantung temannya. Kalau temannya baik ya insya Allah baik ya. Kalau temannya buruk ya besar kemungkinannya. Makanya kalau ada murid kita ya, kalau kita ini guru, ya, ini anak merokok atau tidak, lihat saja temannya. Kalau temannya merokok ya pasti merokok, ya. Karena dalam syaiat dikatakan anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Tentang seseorang tidak perlu ditanyakan. Wa absir qarinahu, lihat saja temannya. Dengan siapa dia berteman, ya. Fa innal muqarana bil
Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal muqarana bil muqaran yaqtadi. Karena seorang itu akan mengikuti temannya. Di sini tidak boleh begitu juga ya. Di huruf juga tidak boleh. Yang tebal tetap tebal, yang tipis tetap tipis. Ya. Dan mudah-mudahan kita di sini ya, di Zoom ini dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ya, Masya Allah. Ya. Kita saling mensufat yang menjadi orang-orang yang baik ya, Insya Allah. Jadi tetap huruf yang tipis, tetap tipis, yang tebal tetap tipis. Tata, ya taknya tipis, qafnya tebal. Tata qalla, lamnya juga jangan sampai ikut tebal ya. Tata qalla, ya. Tata qalla. Ya, ini latihan saja ya, butuh banyak latihan. Yauman tataqallabu fihi al-qulub, fihi ya. Ini maqtabi. Ada ya sukun sebelumnya kasrah. Kemudian hi, ya ini dia nanti ada pelajarannya fihil. Ini kan biasanya hak dhamir ini biasanya dibaca panjang. Ini namanya mad sillah sughra. Tapi di sini tidak dibaca panjang ya karena setelahnya huruf sukun. Ya. Kalau ada hak dhamir sebelumnya atau setelahnya huruf sukun itu tidak dibaca panjang. Seperti di awal Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi huda." Ya. Kalau setelah atau sebelumnya sukun itu dibaca pendek. Ya, ini cukup panjang penjelasannya. Insyaallah nanti di pertemuan yang lain. Fihil qulub wal absar. Ya, qulub. Ya, ini subhanallah ya. Kalau berubah hurufnya, ya qulub. Jadi qaf jadi kaf, ya bisa berubah maknanya. Dari qalbun menjadi kalbun. Ya, ini berbahaya ya. Qalbun jadi kalbun. Ya, beda artinya, sangat jauh sekali. Makanya harus ya paham ya mana makhrajnya huruf-huruf fihi ya minimal di Al-Fatihah lah. Kalau Al-Fatihah itu adalah rukun salat ya. Yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Di sini ba sukun qalqalah jadi qalqalah dipantulkan. Ini namanya qalqalah sughra ya karena dia di tengah ya dipantulkan absar. Kemudian terakhir adalah mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun ini bisa dibaca 2, 4 atau 6 ya karena kita sukunkan suara ra-nya absar. Ya, ini namanya mad arid lisukun. Ya itu penjelasan singkat ya terkait dengan hukum-hukum tajwid ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau membaca berbagi pahala ya.